Ya, shalom, saya Murniani Slepa dari kelas B Teologi Angkatan 2022 Institut Agama Kristen Negeri Toraja NIRM 2020-229-277. Ya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi hermeneutika menurut pendapat seorang filsuf yang bernama Friedrich Daniel Schleiermacher. Ya, mengenai Schleiermacher, kita akan membahas tentang siapa itu Schleiermacher. Ya, Schleiermacher ini ternyata adalah seorang filsuf yang berasal dari Polandia. Schleiermacher ini berasal dari keluarga yang berlatar belakang Kristen Protestan. Ya, Schleiermacher ini dibesarkan oleh keluarganya yang memiliki agama Kristen Protestan. Schleiermacher ini ternyata dari dulu sudah dipersiapkan menjadi seorang pengkhotbah atau menjadi seorang teolog oleh keluarganya. Kemudian karena keinginan orang tuanya untuk menjadikan dia sebagai seorang teolog, akhirnya dia dibekali dengan pendidikan yang baik hingga membuat Schleiermacher tumbuh menjadi seorang pengkhotbah yang sangat baik. Ya, karena adanya pembekalan dan pendidikan yang sangat baik dari keluarganya, akhirnya Schleiermacher ini bisa tumbuh menjadi seorang teolog yang memiliki bakat yang sangat baik. Schleiermacher ini sendiri lahir pada tanggal 21 November 1768 di Polandia. Kemudian karena bakatnya dia dikirim ke seminari Barbai atau LB karena memiliki pendidikan dan bakat yang khusus. Namun ternyata di seminari tersebut, di sana Schleiermacher menjadi bimbang untuk meneruskan profesi sebagai seorang pengkhotbah, dikarenakan di sana dia membaca sebuah tulisan dari Goethe tentang filosofis dan roman non-religius. Dari sini kemudian Schleiermacher mengenal kepustakaan ilmiah dan filosofis. Dia kemudian memutuskan untuk memulai pendidikan baru di sebuah universitas bernama Universitas Halle. Di sana, Schleiermacher menstudi tentang teologi, filologi, dan filsafat. Ya, di Universitas Halle, dia kemudian membaca untuk pertama kalinya tulisan mengenai filsafat yang kritis. Di Berlin, Schleiermacher bertemu dengan Friedrich Schlegel dan para cendekiawan romantik yang lainnya. Perkenalan yang terjadi tersebut kemudian mendorong Schleiermacher untuk menerjemahkan dialog-dialog Plato. Karena pengaruh dari hal tersebut, pengaruh dari romantisme atau gerakan kritis tentang abad pencerahan 18, akhirnya Schleiermacher berminat untuk menstudi tentang hermeneutik. Ya, karena para ahli pada saat itu berpikir bahwa kemajuan peradaban kapitalis Eropa akan berpengaruh dan kemudian akan membahayakan kemerosotan manusia. Hal itu kemudian menyebabkan ahli-ahli gandrung kepada teknologi dan industri. Karena kegandrungan tersebutlah, mereka kemudian menggali kebudayaan agama kuno untuk mencari maknanya bagi kehidupan pada saat itu, bagi adanya kekhawatiran mereka saat itu. Akhirnya mereka mencari makna bagi kehidupan tersebut dan berusaha untuk menemukan perasaan manusiawi sebagai sebuah kekuatan manusia yang sangat penting. Ya, pada saat itu semua jenis romantisme membahas keseluruhan organis yang hilang karena adanya modernisasi. Ya, pandangan romantisme pada saat itu mempengaruhi pemikiran dari Schleiermacher pada saat itu yang kemudian kehidupan saat itu didominasi oleh pemikiran Kant. Pemikirannya ini berisi tentang agama adalah moralitas, dan pemikiran dari seorang filsuf bernama Hegel bahwa
agama hanyalah rasionalitas. Tetapi Schleiermacher kemudian tetap berpendirian pada pandangannya bahwa hakikat dari sebuah agama bukanlah moralitas atau rasionalitas, melainkan adanya perasaan ketergantungan yang mutlak pada alam semesta atau iman religius itu menurutnya tidaklah terlepas dari pandangan tentang alam semesta. Bahkan setiap ritus, setiap simbol dan lambang yang ada di dalam agama saat itu merupakan ungkapan dari adanya perasaan religius yang dimiliki oleh manusia saat itu. Ya, karena awalnya Schleiermacher ini adalah seorang teolog atau seorang pengkhotbah. Akhirnya ia lebih dikenal orang sebagai seorang pengkhotbah atau teolog dan bukan sebagai seorang filsafat atau filsuf. Namun ternyata Schleiermacher ini menjadi seorang dosen di Universitas Halle pada sekitar tahun 1805 sampai dia mati. Jadi dia di situ menjadi seorang dosen dan mengajar mengenai hermeneutik. Schleiermacher kemudian dari karya-karyanya dia ragu untuk menerbitkan tulisannya tersebut karena dia sendiri merasa tidak puas dengan tulisan dan isi tulisannya. Dia mengatakan bahwa memahami adalah sebuah tugas yang tidak ada habisnya dan tidak ada tuntas-tuntasnya. Karena hal itu, tulisan dari Schleiermacher ini tersebar hanya dalam sketsa dan aforisme serta catatan kuliah saja. Kemudian tulisannya dikumpulkan di dalam Compendium von pada 1819. Ini adalah tulisan yang dijadikannya sebagai dasar di dalam mengajar di Universitas Berlin pada tahun 1810 sampai 1834. Kemudian seorang murid dari Schleiermacher ini yang bernama Friedrich Lucke mengumpulkan dan kemudian menerbitkan karya dari Schleiermacher ini dalam sebuah hermeneutik und Kritik mit besonderer Beziehung as Neue Testament. Melalui terbitan inilah kemudian karya dari Schleiermacher ini dikenal secara luas di seluruh dunia. Namun karya dari Schleiermacher ini ternyata dikritik oleh hermeneutik kontemporer, yaitu seorang hermeneutik bernama Hans Georg Gadamer, karena tulisan dari Schleiermacher ini memusatkan pada subjektivitas penulisnya, bukan pada gramatiknya. Schleiermacher memusatkan tulisan hermeneutiknya pada bahasa dan bukan pada psikologistis. Itulah penjelasan singkat mengenai hermeneutik Friedrich Daniel dari saya. Dan kemudian Friedrich Daniel Schleiermacher ini dia meninggal pada 6 Februari 1834 di Berlin. Ya, sekian dari saya. Terima kasih banyak.